banyak perusahaan yang keluar masuknya karyawannya tinggi sekali akibat dari proses rekrutmen yang kurang menyeluruh, kurang komprehensif. Atau dia sudah sampai pendalaman why-nya. Kenapa saya bekerja di sini gitu ya. Jadi perusahaan itu sebetulnya, perusahaan itu kalau sehat HRD-nya, kalau dia memiliki departemen HRD yang kuat, itu mau dibajak perusahaan mana pun nggak khawatir. Nggak masalah. Kita punya cadangan banyak di sini. Talent pool-nya itu udah luar biasa. Jadi akhirnya kita prihatin ya, karena ya wajar terjadi keluar masuk karyawan. Lah ya cuma diusi gajinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel mitralegal.co.id ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Coach Gatot Satrio Winahyu, salah satu konsultan mitra legal .co.id yang terutamanya akan membahas tentang human resource, ya, sumber daya manusia. Ya. Oke, selamat datang Pak Gatot. Terima kasih atas kedatangannya. Undangannya Mas Waskito luar biasa. Ini perdana sekali saya ada di ruang podcastnya Mul. Apa tadi? Mitra Mitra legal. legal. Gak apa-apa Bang Iwan. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai Pak, kita mau pengen tahu nih, kalau saya sudah kenal lama dengan Pak Gatot ya. Iya. Nah, tapi teman-teman ini kan banyak yang belum kenal siapa Pak Gatot. Iya kan. Dimulai dulu dari lahir di mana Pak? Waduh, ini nggak lama sekali ya. Sudah lama soalnya ini. Kelihatan kok Pak. Lahirnya itu di Lumajang sebetulnya, kota kecil di daerah Tapal Kuda di Jawa Timur. Cuma saya nggak terlalu lama tinggal di sana karena sudah begitu sekolah TK itu sudah di Surabaya. Jadi ya banyak Jawa Timurnya lah saya itu ya. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Gitu ya. Sekarang tinggal di Jogja karena tahun 1996 itu saya diterima di Universitas Gadjah Mada. UGM ya. UGM. Jadi Fakultas Teknik. Jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia. Sehingga terus kemudian tinggal di sini, kemudian menikah dan sekarang punya keluarga di sini. Gitu. Singkatnya gitu. Baik, ini kan Pak Coach Gatot ini kan lebih ke arah untuk konsultan untuk di human resource. Kira-kira apa sih, orang pengen tahu lah apa sih portofolio Pak Gatot dengan dunia human resource ini? Alhamdulillah ketika lulus kita sempat beberapa kali bekerja di beberapa perusahaan ya, di keuangan, di properti, kemudian di beberapa hal. Dan kemudian dengan pengalaman berhubungan dengan berbagai manusia, karyawan di situ, karena pernah menjabat sebagai manajer cabang, sebagai supervisor dan sebagainya, akhirnya ketika kami resign di tahun 2009-an kalau nggak salah ya. Jadi persis waktu, oh enggak, waktu itu 2006. 2006 gempa bumi di Bantul waktu itu. Nah itu saya resign dari beberapa pekerjaan di kantor, kemudian kami mendirikan lembaga konsultan. Nah, lembaga konsultan inilah yang kemudian bergerak di bidang sumber daya manusia dan beberapa kali kami juga mendampingi hotel di Jogja untuk urusan SDM-nya ya. Terus kemudian kita juga diminta untuk menjadi mentor di komunitas alumni Kagama yang bergerak di bidang wirausaha. Jadi ada 10.000 lebih UMKM di dalam komunitas itu yang kemudian kami menjadi mentornya untuk mendampingi, memfasilitasi UMKM. Kebetulan kita juga ada sertifikasi ya dari BNSP untuk fasilitator UMKM itu. Jadi kemudian kita dampingi, terutama ya di bidang SDM-nya. Siap. Di bidang SDM-nya. Itu kira-kira. Oke, selain untuk SDM kan Pak Gatot itu sebagai seorang terapis ya. Ya. Bisa dijelaskan Pak, terapi seperti apa? Sama, jadi ketika bergerak dengan SDM dan kebetulan kami juga ada latar belakang hipnoterapisnya. Kebetulan setelah lulus kita ambil pendidikan informal untuk hipnoterapis sampai tingkat master, kemudian juga ambil pendidikan tentang neurolinguistic programmer sampai tingkat master. Nah, kemudian kita gabungkan ilmu itu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Baik itu sumber daya manusia di perusahaan, di corporate,
maupun private ya personal. Makanya kemudian sebagai terapis kami juga buka praktek, hipnoterapis kami buka praktek di sebuah rumah sakit lah di Yogyakarta. Disebut nggak? Disebut saja. Oh, iya. Nanti tinggal klaim saja nih. Rumah sakit tersebut dipromosikan. Promosikan. Ini rumah sakit yang apa namanya di ujung Jogja. Jadi rumah sakit AMC Muhammadiyah ya. Jadi AMC Muhammadiyah. AMC Muhammadiyah. AMC itu Asli Medical Center. Nah ini afiliasinya ke Muhammadiyah di Urabrajan. Kita praktek di sana dengan para dokter-dokter spesialis kesehatan jiwa dengan para psikiater misalnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pas mendampingi SDM di corporate ditemukan ada beberapa personal dalam corporate itu, staf-staf karyawannya itu bermasalah secara psikis, bermasalah secara perilaku, ya kami langsung tarik dan terapi gitu ya. Kalau perlu nanti terapi gitu. Nah, ini menarik. Gitu. Nah, ini kan yang namanya. Jadi untuk ngurusi satu persatu case orang itu Pak Kadir ini sudah punya ilmunya, sudah punya sertifikatnya, bahkan praktek di sebuah rumah sakit. Ya, ini agak jarang ya seorang hipnoterapis tapi juga punya lisensi praktek untuk di sebuah rumah sakit gitu. Luar biasa. Jadi udah berapa lama nih di dunia perorangan human resource ya? Ya sejak kita mendalami ya 2006, kemudian kita ambil sekitar segitu. Yang prakteknya memang kita buka praktek ya 2012 lah ya. Jadi benar-benar 12 tahun ya. Iya, benar-benar intens secara private ya, perorangan satu demi satu. Bahkan ada memang yang satu perusahaan itu ada kurang lebih 30-40 orang yang mengalami culture shock karena perpindahan pabrik dari Cikarang ke Boyolali, ya kita lakukan terapi one by one, satu persatu. Seperti itu karena memang ya mengganggu kinerja perusahaan ketika sebuah tim atau seseorang, satu orang saja itu terkendala di dalam perilakunya, dalam mindsetnya, kemudian menimbulkan satu efek yang toksik terhadap teman-temannya, ya ini pastilah kinerja perusahaan akan terganggu. Iya. Untuk konsultan HRD ini ya, di sini saya baca Pak Kadir itu menggunakan model HR dari Dave Ulrich. Bisa tolong Pak dijelaskan Pak? Ya. Nah ini model agak mutakhir ya. Jadi kami melihat memang beberapa kali berinteraksi dengan beberapa corporate, kita temui pertama ya, kalau kita bicara corporate yang sudah gede tentunya udah lengkap ya, bahkan bukan lagi divisi tapi departemen. Tapi kalau kita bicara UMKM atau UKM atau yang perusahaan menengah, itu rata-rata mereka kadang mereka tidak memiliki orang yang mengurusi HR sendiri. Atau ada yang mengurusi HR tapi hanya sebatas pada personalianya saja, administratif saja. Atau sama sekali tidak mengurusi HR secara utuh, tapi hanya payroll-nya atau pensiunannya, gaji dan sebagainya. Nah, kami lihat ada satu model yang menyeluruh, yang komprehensif, yang itu diteliti dan kemudian dicetuskan oleh seorang profesor yang bernama Dave Ulrich ini. Nah, Dave Ulrich ini seorang pakar di bidang manajemen sumber daya manusia di dunia sumber daya manusia, itu membuat satu model. Nah, beliau ini membagi kinerja HR itu menjadi 4 kuadran. Yang kalau misalnya kita bagi ini menjadi ada 4 job desk ya, atau 4 hal yang itu sebetulnya harus ada di dalam satu departemen HRD. Itu kita sekarang kenal dengan human capital. Nah, kalau kita bicara 4 model ini dipisah, kalau kita bicara tentang strategic, future strategic, dan itu digabungkan dengan people, maka ini kita bicara tentang agen perubahan, change agent, sehingga HR itu sebagai agen peubah. Agen peubah ini berarti dia mendampingi perubahan-perubahan yang terjadi dalam corporate itu, ketika corporate ini misalnya melakukan akuisisi atau melakukan merger ya, atau mengubah strategi yang sangat gradual di dalam perusahaan itu, sehingga membutuhkan seseorang yang memang menyiapkan atau
membuat SDM itu siap lah untuk berubah. Kan kita tahu ya, ada beberapa atau banyak lah mungkin SDM yang mindsetnya itu fix mindset. Jadi dia status quo lah. Ada perubahan, dia bilang, ah nggak ngapain berubah, kita sudah nyaman-nyaman saja. Segini aja kita udah aman kok gitu. Padahal perusahaan tidak bisa kalau tidak berubah, pasti akan tumbuh. Nah ada juga tugas HRD kalau itu dihubungkan antara people dengan day to day activities, maka ini yang dinamakan employee champion. Employee champion ya, employee champion ini ngurusin apa namanya, mulai dari rekrutmen sampai dengan pengembangan karyawan, mulai dari kapasitasnya, skill, knowledge, attitude-nya, kemudian sampai ke perubahan budaya kerja dan sebagainya. Itu masuk ke employee champion. Bahkan di situ kita juga meng-create satu talent pool ya, talent pool, kolam orang-orang berbakat yang itu memang disiapkan untuk misalnya ada pergantian kepala cabang, ada pergantian direktur, ada pergantian supervisor yang lain-lain. Itu sudah siap orang-orang ahli yang kita secara PSA ya, knowledge, skill, and attitude-nya sudah dilatih. Nah, kuadran yang lain, yang ketiga, itu dihubungkan antara day-to-day activities dengan proses. Maka day-to-day activities dengan proses HRD ini yang dinamakan active administrative expert. Nah, berarti ini hubungannya dengan segala hal yang administratif, mulai dari penggajian, payroll, pendataan, segala macam ya, tentang SDM itu, job analysis, job desk, dan sebagainya, agar kita bisa mengetahui bagaimana reward and punishment-nya, bagaimana penghargaan yang harus diberikan dengan prestasi yang ada. Ini terutama di bidang administratif ya, segala macam pencatatan administratif. Nah, yang keempat, yang terakhir itu kuadran yang menghubungkan antara future atau strategic future-nya dengan proses ini. Ini adalah strategic partnership yang menjadi tugas dari si HRD ini dalam mendampingi tidak hanya CEO tapi seluruh departemen yang ada di perusahaan itu. Terutama ketika mulai ada kebijakan-kebijakan khusus, mungkin itu market development atau mungkin itu product development atau diferensiasi dan segala hal yang sifatnya itu sudah apa ya, ada perubahan visi misi, ada keinginan owner atau keinginan CEO untuk kemudian melakukan satu perubahan gradual di perusahaan itu, maka kita menjadi partner strategis dalam mendiskusikan hal-hal yang sifatnya ke SDM-an, yang sifatnya ke HRD-an kepada si CEO ini. Nah, ini empat fungsi ini yang kemudian ditemukan, diperdalam oleh Profesor Div Ulrich menjadi satu model yang saya lihat di beberapa perusahaan itu masih belum selengkap itu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami kalau misalnya, karena sumber daya manusia ini kan ibarat tubuh itu darahnya. Kalau darah ini sampai macet, terhambat, atau tidak ada pengganti darah barunya, ya jelas kemungkinan stroke atau asam urat atau mungkin apa jantung itu akan sangat tinggi. Maka SDM ini seyogianya menjadi perhatian yang sangat utama dari para CEO, owner perusahaan, karena ini adalah suatu bagian penting dalam perusahaan. Maka kami agak prihatin ketika HRD itu kok hanya mengenal masalah payroll saja, mungkin hanya mengenal masalah administratif saja. Dia tidak bisa mentraining, tidak bisa mengkonselingi, tidak bisa mengcoaching, bahkan tidak bisa membuat satu perubahan budaya corporate atau corporate culture. Nah, ini akhirnya jadi timpang. HRD itu hanya sifatnya, jadi orang mengira ada anekdot seperti itu. Pokoknya HRD tugasnya adalah ngurusi yang tidak diurusi orang yang lain. Gitu. Nah, ini jadi wah, ini memperendah ini job desk yang sebetulnya udah besar sekali sebetulnya. Nah, ini makanya dengan model HR ala Profesor Div Ulrich inilah yang kemudian kita ajukan sebagai solusi buat para corporate ini. Mitralegal.co.id selalu siap membantu mempermudah usaha Anda. Dengan konsultan bersertifikat, profesional, dan berpengalaman akan selalu siap membantu dan memberikan layanan terbaik. Mitralegal.co.id memudahkan bisnis Anda. Oke, menarik. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang Pak Karto jelaskan ya, kemungkinan ada beberapa orang yang
pemilik usaha itu berpikir bahwa ya biasalah kan, biasanya itu orang itu menganggap dirinya itu nggak terjadi apa-apa itu kan. Ya kan yang sering terjadi itu silent killer kan, kesehatan kita. Nah, sama juga di perusahaan itu kan kadang-kala sepertinya nggak terjadi apa-apa, baik-baik saja nih sepertinya gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada penyakit yang sangat mematikan bagi perusahaan terutama gitu. Nah, ini biasanya kan ada tanda-tandanya tuh. Kalau dari Pak Gatot itu biasanya kalau metode Pak Gatot itu bagaimana sih cara kita sebagai seorang pemilik perusahaan itu mengetahui bahwa perusahaan saya butuh nih untuk lebih penanganan lebih serius terhadap HRD. Bahwa saya perlu bantuan konsultan, saya butuh masukan dari luar, atau saya mungkin butuh perbaiki sistem HRD saya, itu tanda-tandanya seperti apa sih? Oke, beberapa hal yang kita tangkap ketika kita mendampingi beberapa perusahaan itu adalah kalau diurut dari urutan kerja HRD itu kan paling awal itu rekrutmen. Paling awal itu rekrutmen. Ya. Rekrutmen ini saja kalau dia menghasilkan satu rekrutmen yang baik itu ciri-cirinya biasanya dia lama tinggalnya. Atau indikator pertama kan melampaui manajemen trainee lah, biasanya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, banyak perusahaan yang keluar masuknya karyawannya tinggi sekali akibat dari proses rekrutmen yang kurang menyeluruh, kurang komprehensif. Dengan lambaran ilmu neurolinguistic programming dan hipnoterapi yang bisa sedikit banyak membaca karakter, membaca kata-kata yang berada di balik apa yang diomongkan atau makna yang berusaha dia sampaikan, maka kita bisa mendalami lebih dalam sebetulnya karyawan ini ingin masuk ke perusahaan ini tuh niatnya apa. Dia sudah mengetahui, dia hanya mengetahui how-nya saja, atau dia sudah sampai pendalaman why-nya. Kenapa saya bekerja di sini, gitu ya. Kita belum bicara tentang who, tentang yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian menjadi awal ciri bahwa perusahaan ini mengalami sakit adalah turnover rasionya atau rasio keluar masuknya karyawan itu tinggi. Sehingga perusahaan tergerus atau terserap konsentrasinya hanya untuk ngurusi rekrutmen. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah masuk ke pelatihan. Kalau sudah masuk, apalagi milenial, ya karyawan SDM zilenial itu nggak terlalu mementingkan gaji. Fokus dia bukan di gaji, tapi fokus utamanya memang gaji ada, tapi urutannya tidak nomor satu ya. Nomor satu ya justru pengembangan diri. Begitu ini masuk diterima, terus kemudian kok dilihat beberapa bulan stagnan, nggak ada program pengembangan diri, tidak ada program untuk penelusuran potensi, bahkan untuk pengembangan karir ke depannya, sudah ngalamat. Alamat ini SDM akan keluar dari situ. Kalau keluarnya sendiri tidak apa-apa, Mas. Karena keluarnya ngajak teman-temannya ini yang masalah. Betul desa ini perusahaan ini. Turnover rasionya langsung meningkat tinggi. Masalah kualitas produk jadi terbengkalai hanya ngurusi keluar masuknya karyawan. Iya. Ini saya teringat ini. Ya, ada beberapa teman saya yang kebetulan pemilik usaha dan mengambil keputusan di perusahaan lah. Itu memang bermasalah ketika berhadapan dengan Gen Z. Nah, itu udah klasik ya, klasik baru. Klasik. Masalah yang sudah cukup umum lah, bahwa ada masalah antara gap generasi ini ya. Betul. Nah, itu kalau menurut Pak Gatot itu, ya, apakah itu penanganannya bagaimana, solusinya bagaimana menurut Pak Gatot? Sebetulnya gini ya, kita itu memang sudah punya potensi atau minat bakat untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan berbagai karakter lah. Apalagi kalau sudah punya pengalaman ya puluhan tahun. Nah, cuman memang pasca pandemi kita lihat ada decoupling. Ini ada perilaku decoupling antara generasi X, Y dengan Z, Alpha ini. Sehingga ada beberapa orang yang bisa menyesuaikan, bisa belajar cepat untuk kemudian bisa berkomunikasi ala mereka karena mau mengenal gitu ya. Intinya sebetulnya orang ini mau mengenal, mau tumbuh, tidak ya sudah kamu menurut saya senior, kamu junior, kamu menurut saya enggak gitu. Tapi dia cenderung ingin mengenal nih karyawannya model seperti apa ini. Nah,
orang-orang seperti ini yang kemudian bisa memberikan satu sentuhan pengembangan diri yang pas. Tapi kalau dia fix mindset, artinya ya perusahaan ini dengan kebijakan yang ada sudah baik-baik saja kok. Omset kita masih naik kok. Banyak orang yang mengira omset naik itu ya akan naik terus. Padahal justru omset naik ini harusnya kita jadikan satu modal untuk melakukan pengembangan-pengembangan SDM yang ada di dalamnya. Banyak saya sarankan ke beberapa korporat ketika pandemi kemarin, jangan lokro, jangan loyo. Justru ketika pandemi terjadi, itu ibarat seluruh mobil di dalam sirkuit itu sedang masuk ke pit stop. Ini kesempatannya kita melaju, gitu loh. Nah, kesempatan melaju dalam hal itu adalah pemerhatian terhadap SDM. SDM-nya diberi pengembangan. Sehingga ketika selesai pandemi, siap mereka untuk melakukan perubahan, siap untuk melaju. Banyak yang latah, ikut berhenti, kemudian mengistirahatkan beberapa karyawannya. Begitu pandemi selesai, bingung lagi rekrutmennya karena karyawannya udah terlanjur kerja tempat lain. Karena kan 2 tahun itu dirumahkan. Nah, hal ini yang kemudian perlu ada bagi seorang HRD untuk bisa menjembatani antara generasi dia dengan generasi berikutnya adalah pertama harus benar-benar memahami ini karakter dari SDM di era milenial dan zilenial ini ya, gitu. Jadi untuk tadi itu kasusnya perusahaan-perusahaan yang nggak bisa, yang merasa agak gamang dengan SDM zaman sekarang, ya ayo kita selami mereka. Kita adakan satu forum kayak konseling seperti itu, ya grup konseling lah, kalau konseling mungkin private ya. Tapi grup konseling sehingga mereka mau melontarkan apa yang dirasa mereka itu tidak nyaman di sini. Mungkin bagi HRD-nya nggak ada lontaran berarti nyaman saja. Padahal zaman sekarang kalau SDM itu nggak ada lontaran itu sedang bersiap-siap pindah itu. Dia sedang mencari perusahaan lain itu untuk bertengger di sana. Jadi jangan salah, sama seperti kayak manusia. Kalau dia sudah terlalu banyak diam di kamar, tidak pernah curhat, tidak pernah ngobrol, ini potensi stresnya tinggi, depresi atau mungkin malah anxiety ini ya, kecemasan tingkat tinggi. Nah, sama dengan corporate gitu. Kalau SDM-nya kok sudah mulai ngomong sendiri, tidak menyertakan atasannya, tidak menyertakan bagian HRD terutama, ini ngalamat. Ini pasti sedang ada gerakan-gerakan tertentu. Ini jangan tenang-tenang saja itu. Harus segera dilakukan apa? Pendekatan. Nah, pendekatan mungkin tidak efektif kalau dari internal ya. Karena saya melihat beberapa perusahaan itu terlalu dekat. Jadi antara SDM-nya dengan HRD ini sudah terlalu sering. Sehingga perlu suatu kali diundang dari luar hanya khusus untuk melakukan deteksi dan analisa. Iya, saya jadi teringat ini kemana-mana kalau misalkan gitu ya. Jadi memang banyak kita tuh ada bias lah ketika mengatakan analisa itu kadang mengalami bias di mana ada cerita dulu kan seorang para engineer pesawat terbang pada perang dunia kedua. Itu mereka ketika melihat pesawat-pesawat pada pulang itu melihat lubang-lubang pesawatnya kan ya kalau ditembaki masih bisa pulang. Perintah dari atasan adalah diperkuat pesawatnya sehingga nanti bisa lebih banyak yang selamat begitu. Semula para engineer ini berpikir bahwa ya lubangnya paling banyak lubangnya ini yang diperkuat. Tapi kemudian ada seorang engineer yang berpikir, justru bukan begitu. Yang sedikit ini yang harus diperkuat. Kenapa? Karena kalau yang ketembak sedikit ini bagian mesin, bagian tertentu yang vital itu nggak ada yang kembali. Kenapa? Karena udah jatuh duluan. Jatuh duluan, gitu. Kalau cuma sayap beres ya. Iya betul. Nah ini kan sering terjadi kalau di perusahaan nggak mirip terjadi bias seperti itu, gitu. Jadi bisa jadi di perusahaan kita kayaknya baik-baik saja, nggak ada karyawan yang komplain, ya kan tiba-tiba bubar aja. Nggak balik lagi. Iya. Itu luar biasa. Sebenarnya kalau karyawan tuh ngomong pas saya mau resign, ini nggak balik lagi kok. Iya. Apalagi sekarang kan banyak juga kan terjadi hijack dengan karyawan lain, perusahaan lain. Waduh, ya seperti itu dinamika per HRD ya, SDM memang seperti itu. Ya kembali lagi Pak ke ya yang Dave Ulrich tadi kan. Kita bahas satu-satu kan tadi ada 4 ya Pak ya. Untuk yang strategic partner, kemudian yang kedua adalah employee champion. Ini urutannya
urut gak sih Mas? Ya urut dari atas ke bawah gitu muter. Kan ada kuadrannya. Oh, iya, iya. Nanti ditampilkan ya. Ya, tampilkan. Ya, di sini ya. Di sini. Oke. Nah ini strategic partner pertama, kemudian change agent, kemudian yang kedua employee champion, yang ketiga keempat itu administrasi expert. Ya kita mulai dulu dari pertama itu. Ya. Strategic partner, nah, artinya kan sebuah keputusan strategik dalam mengambil keputusan sebuah perusahaan gitu. Nah, coba bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, HRD dengan peran sebagai strategic partner ini menjadi penting karena setiap kali ada suatu kebijakan yang itu sangat gradual mempengaruhi kinerja perusahaan, maka ini CEO ini butuh brainstorming, butuh partner untuk apa namanya ide-idenya. Siapa yang bisa diajak berdiskusi kecuali HRD karena apa? HRD mengetahui dinamika perilaku organisasi di lapangan. Jadi organizational behavior ini karena dipengaruhi oleh dinamika SDM di dalamnya. Maka seorang HRD yang memiliki peran sebagai strategic partner itu akan bekerja sama dengan manajemen senior dan pemimpin bisnis lainnya untuk memahami strategi bisnis dan menerjemahkannya menjadi inisiatif SDM yang ada di perusahaan itu. Jadi memang ini CEO ini mau ada kebijakan, kemudian dia ngajak diskusi dengan HRD-nya, gimana SDM kita siap nggak kalau melakukan perubahan? Dia akan menguraikan kesiapannya. Ini ada orang yang seperti ini, ada yang seperti ini, nanti kita akan berikan gini. Kalau misalnya kurang ya kita akan berikan strategi seperti itu yang akan dijadikan brainstorming untuk CEO-nya sehingga pengambilan keputusannya strategis dan bisa memberikan wawasan tentang perencanaan tenaga kerja, manajemen bakat, desain organisasi, sampai memastikan praktek SDM-nya itu mendukung pencapaian tujuan perusahaan itu. Oke, saya ada gambaran sih tentang untuk proses strategic partner ini menjadi sebuah gambaran tubuh kita, itu kan manusia, seorang manusia. Perusahaan itu sebenarnya kan seperti manusia, ya. Nah, jadi ketika seorang CEO chief level itu berpikir ibaratnya otak kan, dia berpikir untuk saya mau berenang nih, gitu. Nggak pernah berenang, nggak pernah belajar berenang, gitu kan. Dia komunikasi dulu dengan diri dia, gitu kan. Nah, berani nggak? Badan saya sehat nggak? Kemudian kalau nggak sehat, nih kayaknya lagi masuk angin sih, disehatin dulu nih, gitu. Kemudian ketika, wah ini saya punya baju renang nggak, gitu kan. Berenang di kolam renang tentu berbeda dengan berenang di Bengawan Solo, kan, gitu. Jelas. Ya. Apa-apa negara jode gitu. Iya, langsung blender ya. Nah, itu kan nggak disesuaikan, itu dialog. Artinya kalau HRD ini diperlukan, ya memang bagus kita harus berenang mencapai suatu tujuan itu dari sebuah perusahaan. Tapi kan kita harus lihat internal dulu siap atau tidak. Mungkin lebih cenderung ke situ ya. Betul. Jadi si otak ini berbicara dengan HRD dalam ini strategic partner untuk perusahaan sudah siap belum? Betul. Lebih ke arah situ kan ya. Lebih ke arah itu. Baik. Kalau belum disiapkan, HRD akan menyiapkan untuk siap berenang tadi. Gitu. Jangan-jangan, karena sering sekali kita lihat teman-teman itu pengusaha itu berpikir, ownernya tuh udah berpikir sampai sini, sedang timnya tuh baru sampai sini. Terlalu jauh kan. Nah, ini terus terjadi. Ini jembatannya itu HRD. Oke. Strategic partner tadi. Strategic partner ini perannya. Oke. Gitu ya. Mungkin bisa dipahami deh sampai sini ya. Gitu ya. Bahasa yang paling dicek di perusahaannya ada nggak yang perannya seperti ini? Iya. Apakah Anda sebagai pemilik usaha mengalami di mana seperti tadi? Saya perasaan sudah sampai sini, tapi tim saya kenapa nggak bisa mengikuti? Nah, nggak disiapkan dia. Multivitaminnya nggak ada. Iya. Baju renangnya nggak punya gitu. Jangan sampai jenderal berpikir mengalahkan suatu wilayah atau memenangkan pertempuran. Timnya pada cukup, tentaranya belum siap. Tentaranya nggak siap, senjatanya kuno. Jelas menang. Seperti itu gambar strategic partner ya Pak. Baik. Kita lanjut untuk yang satunya itu change agent. Ya, ini. Karena perubahan itu satu keniscayaan ya. Seseorang itu pastinya berubah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Sehingga kalau kita tidak mau berubah pasti akan tergilas dan pasti akan tertinggal. Maka profesional SDM, profesional HRD dalam hal ini itu membantu untuk organisasi ini beradaptasi dalam proses perubahan-perubahan itu. Seperti penggabungan atau akuisisi, ya. Penggabungan dan akuisisi maksudnya, penggabungan itu merger, akuisisi, atau kemudian ada transformasi budaya karena perubahan corporate. Misalnya ini tadinya cuma satu perusahaan terus kemudian memiliki unit-unit usaha di bawahnya sehingga secara tidak langsung akan membentuk satu holding. Ini pasti budayanya beda karena tiap-tiap unit itu mewakili budaya bisnisnya masing-masing. Nah, ini butuh change agent, butuh agen perubahan yang itu menjembatani perubahan budaya di dalam pembentukan perusahaan. Ada juga karena pemajuan teknologi. Dengan adanya AI, dengan kemudian semuanya menggunakan yang hal serba canggih, serba cepat, kemudian ada ya tidak menutup kemungkinan teknologi itu membuat penyesuaian, ada PHK besar-besaran atau ada proses peningkatan kapasitas sehingga melebihi teknologi yang ada, bisa mengatasi teknologi yang akan diterapkan. Ini menimbulkan perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini kan tidak semuanya siap untuk mengikuti perubahan itu, meningkat bersama perubahan. Ada yang status quo, ada yang malah deadwood istilahnya, terus kayu mati ini. Kalau kayunya masih tumbuh lumut masih mending, ini sudah mati tidak bisa tumbuh. Artinya kalau nggak diterapi ya sudah golden shake gitu ya, golden shake hand lah, PHK dengan mulus ya. Tapi yang jelas perubahan ini perlu dijembatani oleh satu divisi, yaitu divisi HRD ini, yang dia memastikan bahwa seluruh personelnya itu siap berubah dan yang tidak berubah diputuskan apakah ini akan dibina sehingga dia disiapkan untuk mengikuti perubahan atau ya dibinasakan. Karena nggak mungkin tumbuh sudah dilihat deadwood ini karena potensi toksik tinggi. Kalau dia tidak dikeluarkan dari perusahaan, potensi toksik tinggi. Saya tuh pernah ketemu perusahaan gini, karyawannya itu loh, karyawannya tuh ngeluh aja gitu, tapi dia tidak keluar dari situ. Ini ibaratnya dia meludah di sumurnya sendiri. Dia minum dari sumur itu, dia hidup dari sumur itu, tapi sumurnya diludahi sendiri. Maksud saya gentle aja. Kalau memang dia nggak senang dengan kebijakan perubahan itu, ya silakan mencari perusahaan lain yang kira-kira sesuai dengan potensi minat bakat dia. Tapi kalau di situ, ya jangan menghujat perusahaan. Tapi ikuti perubahan itu dengan kesadaran dan dengan harapan bahwa suatu waktu nanti dia akan mencapai apa yang dia impikan. Gitu loh. Jadi fungsi dari peran change agent dalam HR model karya Prof. Dave Ulrich ini itu memang menjadi agen perubahan yang mendampingi, yang memberikan peningkatan kapasitas dari SDM-SDM yang ada untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bingung mengurus PBG dan SLF? Mudahkan urusan Anda dengan menyerahkan urusan kepada ahlinya. Mitralegal.co.id dengan tenaga ahli bersertifikat dan berpengalaman akan selalu siap membantu dan mendampingi Anda dalam pengurusan dokumen PBG dan SLF. Mitralegal.co.id memudahkan bisnis Anda. Gitu ya. Menarik ya, berarti harus ada suatu divisi yang minimalnya mungkin seseorang gitu kan, kita lihat skalanya mungkin tidak besar ya, besar. Ada seseorang yang mengatasi ketika ada perubahan, karena yang namanya bisnis itu kalau berubah. Nah, harus ada seseorang yang menyiapkan orang dalam untuk seperti tadi. Tadi kan kita bicara strategic agent, kita ada visi ke sana kemudian disiapkan. Nah, ini yang nyiapinnya adalah strategic agentnya itu tadi kan ya, di spesifiknya. Kalau strategic partner lebih ke mendampingi CEO-nya dan memberikan data bahwa kita siap nih, kita belum siap di sini nih, saya punya strategi ini gitu. Tapi ketika sudah oke, laksanakan, maka si partner ini berubah menjadi change agent, terus kemudian ke bawah dia. Kalau strategic partner dia bergerak di atas, kalau change agent dia bergerak di bawah. Nah, selanjutnya adalah
tentang employee champions. Nah, lebih detail employee champions bagaimana ini? Peran employee champion ini jelas profesional SDM ini membuat dirinya berperan dalam membela kepentingan, kebutuhan, dan keprihatinan karyawan. Jadi sebelum melakukan pendekatan atau perubahan apapun atau melakukan approach apapun kepada karyawan, ya dilakukan analisa lebih dulu. Ini keprihatinan karyawan apa? Ini yang belum diberikan atau harapan dari karyawan itu apa terhadap perusahaan? Apa yang belum perusahaan berikan dan apa harapan dari karyawan, itu yang kemudian kita ejawantahkan dalam bentuk program-program pengembangan diri atau pengembangan kesejahteraan karyawan. Jadi tidak hanya program pengembangan diri, dia menjadi punya kapasitas yang ya mungkin suatu saat dia akan mengembangkan usaha sendiri. Mungkin suatu saat dia mungkin malah akan dibajak, ya hijack oleh yang lain. Itu tidak masalah. Jadi perusahaan itu sebetulnya, perusahaan itu kalau sehat HRD-nya, kalau dia memiliki departemen HRD yang kuat, itu mau dibajak perusahaan mana pun nggak khawatir. Tidak masalah. Dia punya cadangan banyak di sini. Talent pool-nya itu udah luar biasa. Nah, di employee champion inilah HRD berperan untuk meng-create satu talent pool, kolam orang-orang berbakat di sini. Yang siap menggantikan posisi-posisi tertentu. Posisi-posisi tertentu. Baik posisi itu vertikal, baik posisi horizontal karena proses hijack tadi, pembajakan perusahaan lain. Karena nggak tutup kemungkinan kan? Ya. Namanya, wah ini cocok nih, lebih canggih dibajak. Harga lebih tinggi, gaji lebih tinggi, bisa saja dia pindah. Ya. Tapi kita nggak perlu panik. Kita harusnya perusahaan settle yang sustain itu tidak sepanik itu. Harusnya dengan sesuatu itu ya. Sama seperti orang yang berkreasi. Kalau ada orang menjiplak, ya sudah usah khawatir. Karena yang dijiplak itu sudah kuno sebetulnya. Kita punya yang lebih baru. Iya kan. Itu, jadi usah khawatir. Oke. Itu yang belajar. Mulai dari training, mulai dari buat program reward terhadap suatu prestasi, sampai meng-create satu talent pool. Itu program utama di employee champion. Oke, bisa digaris bawahi bagian tadi ya. Jadi meng-create talent pool lebih sedang ke situ dan mempersiapkan talent pool itu kan. Betul. Itu garis bawah dari employee champion. Nah, kalau untuk administrasi expert, nah ini malah yang sering dialami, yang malah sering ada di dalam perusahaan sekarang. Ya cuman administratif expert ini yang ada. Mereka mulai dari pengelolaan proses dan kegiatan SDM secara efisien dan efektif, tugas-tugas administratif seperti penggajian, administrasi tunjangan, pencatatan, kepatuhan terhadap hukum tenaga kerja, terus kemudian SOP, KPI dan sebagainya. Ini yang sering hanya ini dalam tanda petik yang seringnya ada di dalam perusahaan-perusahaan kita, terutama UMKM ya, menengah dan sebagainya. Kalau perusahaan BUMN ya oke lah, karena perusahaan pemerintah disupport luar biasa. Iya. Tapi yang tumbuh dari bawah ini kadang-kadang mereka hanya punya HRD yang fungsi hanya satu fungsi ini. Jadi akhirnya kita prihatin ya, karena ya wajar terjadi keluar masuk karyawan. Lah ya cuman diurusi gajinya aja. Nggak ada pengembangan karir, tidak ada pengembangan kapasitas. Bahkan tidak diajarkan bagaimana nanti menyikapi perubahan-perubahan dalam satu organisasi. Itu tidak didampingi oleh HRD. Tidak ada fungsi HRD di dalam departemen itu. Jadi cuma HR-nya, D-nya belum. Developernya belum. Bagus itu. Istilahnya bagus. Sambil pulaan gitu. Ikan gitu. Nggak usah dikat, bagus. Gitu ya. Malah bagus amat ya. Gitu. Jadi saya tuh prihatin. Kenapa ini tidak mengembangkan? Atau gini aja lah, kalau memang ini kapasitas HRD itu hanya dalam tanda petik masalah administrasi expert, ya hire dong peran HRD yang lain, ya kan? Kerjasamalah dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga yang mengcover 3 peran lain, gitu loh. Toh sekarang administrasi itu kan juga bisa diambil alih oleh sistem IT digital. Iya, softwarenya sudah ada. Ya, kalau butuh softwarenya bisa ke kamu. Itu malah ahli. Mulai dari absensi ya. Absensi juga sudah bisa di-create sama beliau. Nah, masalah Bukan saya, tim saya. biasa. Semua menyeluruh lah pokoknya di sini. Jadi
Jadi malah masalah absensi, pengajian dan sebagainya. Iya. Proyek-proyek bahkan bisa melalui software kan? Iya betul. Jadi sebenarnya AR itu lebih, kalau yang pahaman orang tentang AR itu bisa diambil sama Teknologi. sistem ya, teknologi ya. Justru yang developmentnya ini yang pada orang lupakan gitu. Betul, nggak bisa. Betul, betul. Kalau kita mau mengembangkan suatu seseorang, ya kita perlu banyak hal yang mungkin itu tidak bisa dilakukan teknologi. Mm-mm. Nah inilah kemudian perannya yang ada. Ya Itu yang betul. paling penting. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa memang sih banyak perusahaan itu banyak diambil alih oleh teknologi, termasuk bahwa ada AI, ada IoT dan sebagainya, sistem database sebagainya, canggih-canggih semuanya. Nah, cuman ada suatu kemampuan manusia yang masih sampai sekarang belum bisa diambil alih sama teknologi ya. Yaitu masalah, mungkin masalah rasa, masalah intuisi, Iya. kayak gitu, Wisdom, nggak bisa. wisdom dan sebagainya itu nggak bisa, belum bisa sampai sekarang ya. Selalu saya sih belum bisa. Kalau cuma tentang satu tambah satu sama dengan dua, perkalian gitu kan, itu masih sudah bisa diambil sistem gitu. Cuma tentang wisdom tadi ya, pasca wisdom tadi, kebijaksanaan manusia ini yang memang belum bisa diambil alih sama sistem itu. Dan ini ya harus disiapkan sama perusahaan gitu. Karena ketika kita klien mau ketemu orang gitu kan, customer service, admin gitu. Nah, bisa memang sekarang ada aplikasi AI yang bisa menggantikan sistem itu. Cuman untuk kasus tertentu itu kan tetap harus, itu lebih mantep kalau ketemu manusia. Iya. Apalagi klien-klien yang mungkin sudah senior itu harus ditemui dengan baik, harus Terima kasih ya ingat ya, kalau biasanya yang senior itu biasanya kantongnya tebel teman-teman. Justru nilai investasinya ada di yang senior-senior. Iya, jadi kalau mengandalkan full tentang teknologi sepertinya juga harus ada orang lah intinya sih gitu. Kita, saya bukan orang anti teknologi karena saya juga suka dengan teknologi itu, cuma tetap harus dipakai. Yang manusia tetap harus dikembangkan. Gitu. Ya. Ya, oke. Nah ini Pak, ini kalau dari saya melihat ini dari bicara kita panjang lebar tadi, kemungkinan yang paling banyak membutuhkan jasa Pak Gatot sebagai seorang coach dalam human resource development ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dalam kondisi mau transformasi ya, ke arah yang dari mungkin dia dari UMKM kemudian mulai berkembang, karyawan mulai tambah, Itu. kemudian dia bingung cara untuk menangani orang-orang ini, baik dari rekrutmen, menangani pengembangan sebagainya. Dia belum punya sistem ya, sistem yang terintegrasi dalam perusahaan itu, belum ada corporate culture di situ. Nah, Jauh. ya selama ini pengusaha baru berpikir tentang saya gitu, termasuk orang awal-awal kita berpikir tentang bagaimana menghasilkan profit dan profit, biasanya kan begitu. Itu. Tapi kalau untuk menghasilkan profit yang lebih besar lagi, itu kan diperlukan tenaga yang lebih besar, diperlukan leadership yang lebih besar. Nah itu, jadi mungkin lebih ke situ, benar Pak ya? Iya. Jadi apa? Banyak orang mengabaikan SDM-nya itu karena memang Euforianya dari awal memang orientasi profit. Ya. Jadi mulai membuat pola strategi marketingnya, mulai kemudian produk itu bagaimana berkualitas, itu komposisi seperti apa, itu sudah terlampaui sehingga banjir order luar biasa. Nah, setelah banjir itu kan mereka butuh SDM untuk menangani itu. Ya. Nah, di saat titik itulah mulai perlu dipikirkan orang yang mengelola ini. Karena kalau ownernya atau manajernya mengelola sendiri, nanti akan ada lubang di penjagaan quality kontrolnya terhadap produknya. Ya. Sibuk di dalam mengurusi SDM, quality control menurun. Nah, ini bahaya sekali. Jadi mau tidak mau ketika perusahaan ini mulai tumbuh, grow up, udah mulai SDM ada di situ, ya sudah mulai berpikir perlu ada peran HR di sana. Iya. Gitu loh. Memang kelihatannya mungkin bagi para awal-awal apa ya, owner-owner UMKM ini yang euforia dengan profitnya di awal, itu pemborosan karena merasa bahwa oh ini harus ngeluarin gaji untuk manajer HRD, harus ngeluarin effort untuk pelatihan-pelatihan, belum lagi untuk apa ngurusi reward dan sebagainya, programnya seperti apa dan sebagainya. Nah ini
mungkin bagi dia effort, tapi bagi dia ini cost, tapi ini sebetulnya investasi. Ketika kita menyediakan awal investasi agak besar, tapi ke belakangnya Anda bisa berjalan-jalan sendiri tanpa mengurusi perusahaan yang sudah autopilot. Luar biasa. Ini berapa menit kita di sana? Ini lama ya Pak. Ya. Lama ini Ya, kayaknya. ya, kita Berjam-jam ya. supaya lebih cepat lah kita tutup saja. Ya. Oke, baik. Kalau pengen teman-teman, kalau rekan-rekan semuanya pengusaha pengen mendapatkan jasa dari Coach Gatot ini bisa langsung hubungi mitralegal.co.id. Tim kami akan mengkoordinir semuanya, nanti Pak Gatot yang akan turun langsung begitu. Oke, terima kasih Pak Gatot atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitralegal.co.id memudahkan bisnis Anda.